Shalom sahabat cinta Alkitab, selamat bertemu kembali. Kita akan belajar kitab ke-33 yaitu kitab Nahum. Pastikan sahabat cinta Alkitab kita mempelajari sampai selesai. Nanti ada hadiahnya dari Tuhan. Kita akan belajar kitab Nahum. Penulis kitab ini mengidentifikasikan dirinya sebagai Nahum. Dalam bahasa Ibrani berarti penghibur atau penolong, atau orang Elkos, pasal 1 ayat 1. Ada banyak teori mengenai apa yang dimaksud kata Nahum. Walau tidak ada bukti yang kuat, salah satu teori berpendapat bahwa kata ini berarti kota Kapernaum. Kapernaum sendiri berarti desa Nahum yang berada di Danau Galilea. Tanggal penulisan kitab ini diperkirakan dituliskan dalam kurun waktu antara tahun 663 sampai 612 sebelum Masehi. Dua peristiwa yang tercatat di kitab ini membantu penentuan kapan kitab ini dituliskan. Pertama, Nahum menulis tentang kejatuhan Tebes, Noamon di Mesir ke tangan bangsa Asyur tahun 663 sebelum Masehi. Karena dituliskan dalam bentuk kalimat past tense, berarti peristiwa itu sudah terjadi saat kitab ini dituliskan. Kedua, nubuat Nahum diperkirakan akan terjadi pada tahun 612 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, Nahum tidak menulis kitab ini sebagai seruan atau panggilan untuk bertobat bagi penduduk Niniwe. Allah telah mengirim Nabi Yunus 150 tahun sebelumnya dengan janji mengenai penghukuman yang akan menimpa mereka jika tidak bertobat. Penduduk Niniwe saat itu memang sudah bertobat, namun mereka kemudian kembali jatuh ke dalam dosa. Bahkan mungkin jauh lebih berdosa dari sebelumnya. Orang Asyur menjadi lebih brutal dalam peperangan, menggantung mayat musuh mereka di tiang dan memasang kulit tubuh mereka pada dinding tenda menjadi salah satu kebengisan mereka. Waduh, serem banget nih. Nahum membesarkan hati orang Yudea supaya tidak putus asa karena Allah sudah menyatakan akan melakukan penghakiman kepada bangsa Asyur dan mereka akan mendapatkan balasan yang sepantasnya. Ayat kunci Nahum 1 ayat 17. Tuhan itu baik, Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Nahum 1 ayat 14. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan, tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Nahum 1 ayat 15. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang-orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Nahum 2:13. Lihatlah aku akan menjadi lawanmu, demikianlah firman Tuhan semesta alam. Nahum 3 ayat 19. Tiada pengobatan untuk cederamu, lukamu tidak tersembuhkan. Semua orang yang mendengar tentang engkau bertepuk tangan karena engkau, sebab kepada siapakah tidak tertimpa perbuatan jahatmu terus-menerus? Ringkasan, penduduk Niniwe pernah merespon seruan Nabi Yunus untuk bertobat dan melayani Tuhan. Namun 150 tahun kemudian mereka kembali menyembah berhala, termasuk hidup dalam kekerasan dan kesombongan. Nahum 3:1-4. Sekalipun Allah mengirimkan nabinya ke Niniwe untuk memberitakan soal penghakiman yang akan meluluh lantakan kota itu dan menyerukan mereka untuk bertobat, sayangnya mereka tidak memperdulikan seruan Nahum. Kota itu kemudian dikuasai Babilonia. Bayangan. Paulus mengutip Nahum 1 ayat 15 dalam Roma 10:15 ketika membahas Mesias dan pelayanannya. Sama seperti merujuk pelayanan para rasul di zamannya, pengabaran Injil berarti memberitakan Injil perdamaian. Allah sudah diperdamaikan dengan para pendosa melalui darah Kristus, dan kepada umatnya telah diberitakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Filipi 4 ayat 7. Pekerjaan para penginjil ini membawa kabar baik seperti rekonsiliasi, kebenaran, pengampunan, kehidupan, dan keselamatan melalui salib Kristus. Kedatangan orang yang membawa berita ini menjadi kedatangan mereka begitu indah. Karena itu hendaklah para penginjil membawa kabar ini kepada orang lain dengan penuh semangat dan sukacita untuk menyatakan kabar baik. Praktek. Allah itu panjang sabar dan tidak lekas murka. Ia memberi waktu kepada setiap bangsa untuk menyembah dirinya sebagai Tuhan dan Tuan, tapi ia tidak bisa dipermainkan. Setiap kali ada bangsa yang berpaling darinya, ia akan datang dan dengan penghakimannya. Hampir 220 tahun yang lalu Amerika Serikat membentuk negara berdasarkan prinsip-prinsip Alkitab. Tapi dalam 50 tahun terakhir, bangsa ini telah berpaling dari arah yang seharusnya. Sebagai orang Kristen, adalah tugas kita untuk menyatakan kepada orang-orang kalau prinsip dasar Alkitab dan kebenarannya sebagai satu-satunya harapan bagi bangsa ini. Demikian sahabat cinta Alkitab, kita akan belajar kepada kitab-kitab berikut, kitab yang ke-34 sampai kita selesaikan sampai kitab Wahyu. Shalom sahabat cinta Alkitab, terus belajar firman Tuhan. Amin.